Dan negeri kita termasuk negeri paling bebas untuk berbicara, meskipun beberapa orang mau framing negeri kita ini udah komunis. Enggak ya, itu jualan politik tahun-tahun lalu. Negeri kita diktator, lebih diktator Saudi lah ya, lebih diktator Turki Pak, yang antum puji-puji setiap hari presidennya. Itu ada yang mengkritik langsung dihabisin oleh presiden Turki. Kelompok Gulen, tahu Gulen ya? Fatwa Gulen itu mencoba mengekspos korupsi. Menurut mereka ini temuan korupsi. Setelah 3 bulan itu temuan itu hilang dari situs mereka. Habis itu terjadi pergerakan, kita nggak tahu siapa yang berbuat. Terjadilah pemberontakan. 2.000 orang berontak, yang ditangkap lebih dari 20.000. Coba kalau orang-orang begitu ada di Indonesia, dibiarin aja Pak. Orang-orang kayak Gulen ada di Indonesia, dibiarkan ya. Apalagi di Saudi. Di Saudi boro-boro Pak, orang buat pengajian ngaji hikam begini dilarang. Ngaji hikam kita dilarang Pak sekarang. Gak usah ngaji hikam, buat pengajian selain di tempat yang resmi itu dilarang. Maka bersyukur hidup di negeri kita ini. Jangan ngeluh terus tiap hari dapat berita-berita jelek mulu. Coba baca berita baiknya. Belum lagi kita kan merasakan setiap hari kita bergerak bebas. Yang penting jangan menghujat simbol-simbol kenegaraan aja ya. Di Saudi imam Masjidil Haram ada yang memfatwakan boleh mendengarkan musik, langsung ditangkap, langsung dipecat Pak. Langsung dipecat dari imam Masjidil Haram. Di sini paling cuma dibuli-buli aja ya. Jadi meskipun negeri kita nggak bagus-bagus amat, tapi ini sudah sangat bagus ya, untuk kebebasan. Mana ada di dunia Pak orang bertarung presiden, calon presiden sekarang jadi menterinya? Ada nggak di dunia? Baru di Indonesia ada. Di Amerika aja nggak ada ya. Di Inggris aja nggak pernah terjadi ya, nggak pernah terjadi. Nah, ini anugerah buat negeri kita, orang-orang kita orangnya legowo ya. Cuma orang-orang yang kemarin sudah kecuci otaknya itu belum bisa legowo sampai hari ini, masih punya barisan sakit hati. Nah, saya berharap coba deh ya, dibenerin kolbunya. Jangan dengerin berita yang jelek terus ya. Dan salah satu hal yang kita syukur tapi juga nggak pantas kita bersyukur. Kita bersyukur tenang ya, nggak ada terjadi seperti yang terjadi pada saudara kita Palestina. Tapi nggak pantas kita bersyukur di saat saudara kita sedang susah. Maka jika ada kelebihan, berbagilah untuk mereka ya. Namun berbaginya jangan serampangan. Berbagilah dengan cara yang taqi, cara yang hati-hati. Bagaimana ya, kalau kita donasi pada kelompok yang amanah dan kompeten. Jangan asal donasi. Nanti kejadian seperti beberapa tahun lalu, dikirimnya ke teroris ya. Kita tahunya di Palestina itu yang berperang Hamas sama Israel. Enggak begitu ceritanya ya, ceritanya banyak yang enggak diungkap ya. Kalau kita ceritain bisa panjang Pak. Cuma kita sudah terframing Hamas, Zionis gitu kan. Tapi kalau Bapak bisa melihat berita-berita berbahasa Arab, berbahasa Inggris, bahasa Perancis, itu nanti kelihatan bahwa ada kelompok Yahudi disebut bahasa Arabnya Al-Yahud Al-Usuli. Kalau bahasa kita mungkin Yahudi ortodok, Yahudi kolot, atau Yahudi yang syar'i versi mereka. Itu demo hampir setiap hari Pak kemarin. Mendemo Zionis. Jadi Yahudi ini beda dengan Israel Zionis.
Jadi Zionism bahasa Arabnya Sahyuniyah, itu Zionis. Itu beda apa dengan Yahudi secara umum. Itu sebabnya Rasulullah tidak mempermasalahkan dirinya menikah dengan seorang perempuan anak pemimpin Yahudi, karena Yahudi itu sendiri tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau sudah ada alif lamnya ini, Zionis, Yahudi yang berideologi Zionis. Mereka lah penjajah di dunia. Tapi karena mereka sekarang punya media, punya kekuatan ekonomi, punya senjata-senjata yang canggih, ya mereka yang nguasain, Pak.